Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Miftahul Ramdana, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam penelitian saya bertema perpajakan, yaitu pengaruh penggunaan teknologi e-filing dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang menjadi latar belakang dalam penelitian saya yaitu seiring dengan perkembangan zaman yang pesat, sehingga penggunaan teknologi yang semakin meningkat. Hal ini dimanfaatkan oleh Dirjen Pajak dengan dikeluarkannya peraturan Dirjen Pajak tentang penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik. Meskipun tujuannya untuk mempermudah wajib pajak, tetapi masih ada kendala yang harus dihadapi. Seperti menurut Justinus mengatakan bahwa menggunakan e-filing tidak mudah, sehingga membuat wajib pajak malas untuk melapor. Juga sering terjadinya server down. Sedangkan menurut Pattiansa mengatakan bahwa masyarakat Indonesia kurang pengetahuan mengenai cara-cara membayar pajak, dikarenakan kurang sosialisasi dari pemerintahnya itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum patuh terhadap perpajakan. Selanjutnya, dalam kerangka pemikiran, penggunaan teknologi e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, untuk tabel operasional, kepatuhan wajib pajak terdiri dari dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Untuk sosialisasi pajak terdiri dari dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Dan untuk penggunaan teknologi e-filing terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, orang, dan basis data. Selanjutnya, metode penelitian objek dan metode penelitian saya yaitu memiliki objek, penggunaan teknologi e-filing, sosialisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Untuk metode penelitian, saya menggunakan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang saya gunakan yaitu data primer yang bersumber dari KPP Cimahi, sedangkan untuk populasi saya menargetkan yaitu seluruh WP di KPP Cimahi. Sedangkan sampel, saya menggunakan non-probability sampling dengan teknik convenience yang mengacu pada teori Roscoe. Selanjutnya, untuk pengujian instrumen penelitian, saya menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, untuk metode penelitian teknik analisis data yang saya gunakan yaitu menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Selanjutnya, menggunakan uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji hetero, dan uji multiko. Yang kemudian dianalisis menggunakan regresi berganda, kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan uji F dan uji T. Kemudian yang terakhir dilakukan pengujian koefisien determinasi dengan pengujian koefisien determinasi parsial. Hasil dan pembahasan untuk variabel X1 diperoleh hasil 1573 per kategori baik, X2 memiliki skor 617 memiliki kategori cukup baik, dan variabel Y memiliki skor 1305 berkategori baik. Selanjutnya, hasil dari analisis berganda diperoleh KWP sama dengan 3645,302 ditambah 0,324 dari KTE dan ditambah 0,746 dari sosialisasi perpajakan. Selanjutnya, untuk uji hipotesis uji F diperoleh nilai signifikan yaitu 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dikatakan bahwa teknologi e-filing dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk uji T diperoleh nilai X1 yaitu signifikan 0,00 yang artinya X1 berpengaruh terhadap Y. Untuk X2-nya memiliki nilai yang sama yaitu 0,00 yang artinya X2 berpengaruh terhadap Y. Untuk koefisien determinasi diperoleh nilai R square yaitu 47,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk koefisien determinasi parsial untuk penggunaan teknologi e-filing diperoleh sebesar 23,73% dan sosialisasi perpajakan
diperoleh dengan 23,73%. Kesimpulan, penggunaan teknologi e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, saran operasional yang pertama, sebaiknya para wajib pajak lebih meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan dibantu oleh konsultan pajak. Yang kedua, sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan lagi mensosialisasikan pajak. Yang ketiga, sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan kualitas sistem dari e-filingnya itu sendiri. Selanjutnya, saran pengembangan ilmu. Yang pertama, masih diperlukannya penelitian pada bidang yang sama untuk mengetahui konsistensi dan hasil penelitian. Yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel dalam penelitian agar hasilnya mampu menggeneralisasikan teori dan juga menambah variabel penelitian seperti kualitas pelayanan atau sanksi perpajakan. Sekian penelitian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.